Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Balik lagi dengan aku di sini untuk menceritakan kasus-kasus misteri yang biasanya dalam durasi panjang. Aku nggak tahu ini durasinya bakal panjang atau enggak. Harusnya sih nggak terlalu ya, tapi kadang-kadang suka kebawa suasana terus ya. Tahu kan kalian? Oke, aku sering banget diingatkan oleh orang-orang sekitar selalu hati-hati di parkiran, terutama kalau kalian lagi bawa mobil sendiri dan parkirannya gelap. Kalian parkir di tempat yang terpencil, gak banyak orang yang melihat, apalagi kalau misalnya gak ada CCTV. Parkiran adalah salah satu tempat TKP yang cukup sering kita dengar, ya gak sih? Pastikan kalau kalian pulangnya malam banget, tempat dimana kalian parkir itu ada cahaya penerangan. Dan juga waktu buka pintu, hati-hati. Pastiin di sekitar kalian bener-bener gak ada yang ngebuntutin. Dan gak perlu tunggu saat kalian sendirian. Meskipun kalian bareng temen, selalu pastikan untuk parkir di tempat yang aman. Karena di tanggal 16 Mei 1980, kejadian yang sangat menyedihkan menimpa Mary Stover dan anaknya yang bernama Elizabeth, atau di video ini akan kita panggil Beth. Mary waktu itu berusia 32 tahun dan Beth berusia 8 tahun. Mereka adalah ibu dan anak dari keluarga yang baik-baik aja. Malah keluarga yang bahagia. Mary menikah dengan suami yang sangat dia sayangi yang bernama Irv dan punya 2 anak. Beth yang berusia 8 tahun dan Stephen yang berusia 4 tahun. Mary dan Irv sama-sama sangat religius. Mereka semacam pemimpin pasukan misionaris yang menyebarkan dakwah di gereja-gereja. Keluarga ini sangat dekat dengan Tuhan, sangat dipercaya oleh semua orang. Makanya dedikasi mereka dalam agama itu luar biasa tinggi. Irv dan Mary bahkan berencana untuk pindah ke Filipina selama 4 tahun. Dan mereka akan mulai pindah ke Filipina besok. Hari itu, di sore itu, di tanggal 16 Mei, Mary ngajak Beth untuk potong rambut sebelum berangkat. Soalnya itu adalah detik-detik terakhir mereka di Minnesota. Tepatnya di kota kecil bernama Roseville. Jam menunjukkan pukul 3 sore, gak bakal ada hal buruk yang terjadi, ya kan? Tapi waktu itu, Mary dan Beth tidak tahu sama sekali kalau dari belakang, gerak-gerik mereka dipantau oleh orang yang sakit jiwa. Pria ini bernama Ming Sen Shu. Atau di video ini kita panggil aja Ming. Waktu itu musim panas, temperatur sangat tinggi. Orang-orang yang berlalu lalang di sekitar salon bingung karena ngelihat ada pria yang agak jongkok pakai jaket tebel banget. Mereka nggak tahu bahwa di balik jaket tebal ini ada tali dan pistol. Ming ngintip dari luar, nunggu sampai Mary dan Elizabeth keluar dari salon. Begitu ibu anak ini berjalan menuju parkiran mobil mereka, Ming dengan santai jalan menuju mereka. Mary dan Beth nggak ngerasa ada yang aneh. Mereka kira pria ini cuma mau nanya alamat. Begitu Ming berada di dekat mereka, dia langsung menarik Beth, menodongkan pistol dan bilang ke Mary, "Cepat masuk ke dalam mobil." Mary gak punya pilihan. Dia pengen memberontak tapi anaknya ditodong pistol. Jadi Mary cuma bisa melakukan apa yang ibu lakukan, yaitu melindungi anaknya. Mary masuk ke dalam mobil, dia nyetir, sedangkan di belakang Beth masih ditodong oleh Ming. Mary berusaha untuk ngajak penculiknya ngobrol. "Kamu kenapa? Ada masalah apa? Aku dan suami aku punya komunitas agama yang bisa membantu kamu. Kami gak bakal membawa hal ini ke kantor polisi. Kami bakal menolong kamu. Cepet kamu kasih tahu kamu butuhnya apa. Jangan sakiti anak aku." Tapi Ming cuman diam aja dan tanpa Mary ketahui, sebenarnya Ming sudah membuntutinya sejak 15 tahun yang lalu. Ini adalah kasus yang luar biasa gila. Ya, semua kasus ruang gelap pasti gila. Akan ada banyak kekerasan dan juga pemerkosaan di dalam kasus ini, jadi trigger warning buat kalian yang merasa tidak nyaman dengan pembahasan-pembahasan yang sangat sensitif. Ada juga yang menyangkut anak-anak, jadi aku ingatkan trigger warning. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. So, siapa itu Ming Sen Shu? Ming lahir di tanggal 15 Oktober 1950 di Taiwan. Dia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Kedua ayah dan ibunya sama-sama orang Taiwan. Mereka asli Taiwan. Tapi ayah mereka ini sangat-sangat pintar. Ibunya juga sangat pintar. Ayahnya adalah ahli di bagian kehutanan, sedangkan ibunya profesor matematika. Waktu masih tinggal di Taiwan, Ming adalah anak mereka satu-satunya.
Nah, suatu hari ayahnya dapat panggilan dari University of Minnesota untuk menjadi profesor dan juga pemimpin di prodi kehutanan. Berhubung ibunya juga sangat pintar, universitas ini menawarkan ibunya untuk juga jadi dosen matematika. So, satu keluarga ini, ayahnya, ibunya, dan Ming secara resmi pindah ke Amerika, dijadikan orang sana, dan hidup mereka luar biasa bahagia. Begitu tinggal di Amerika, Ming yang berusia 8 tahun tiba-tiba dapat 2 adik baru. Berhubung mereka udah jadi orang Amerika nih, adik-adiknya dikasih nama Barat, Charles dan Ron. Dan jujur, Ming ngerasa iri banget. Dia nggak suka dengan namanya yang terlalu Chinese, Ming Shen Shu, karena dia susah cocok, susah bergabung di sekolahnya. Kelihatan banget ini anak dari negara luar. Sedangkan adik-adiknya dapat nama keren gitu kan, Charles dan Ron. Mereka juga lebih merasa mudah untuk tinggal di Amerika karena dari kecil emang udah lahir di situ. Dan berhubung gap umur mereka jauh, Ming gak pernah bisa akrab dengan adik-adiknya. Belum lagi, pressure sebagai anak sulung lumayan membuat Ming agak keteteran. Orang tuanya berharap Ming bisa jadi contoh untuk adik-adiknya, tapi pada kenyataannya, secara sosial Ming agak susah bergaul, meskipun nilai-nilainya emang bagus. Untuk sesaat, keluarga ini bahagia, tapi hanya bertahan selama 3 tahun karena tiba-tiba ayah Ming meninggal dunia. Waktu itu ayahnya terkena kanker. Dan waktu ayahnya meninggal, semua orang yang datang bilang ke Ming, ini saatnya kamu menjadi pemimpin di keluarga ini. Dan rupanya omongan orang-orang yang selalu bilang, kamu yang menggantikan ayah kamu sekarang the man in the family, membuat Ming merasa makin terbebani, tapi dia juga merasa dia sekarang punya power. Ming waktu itu berusia 11 tahun dan dia mulai jadi bos di rumah. Ming yang benci dengan adik-adiknya selalu berusaha melakukan apapun yang membuat adiknya merasa tersiksa. Setiap Ming pulang sekolah, dia bakal nyuruh adik-adiknya buat ngelepasin kaos kaki dan juga sepatunya. Iya, Ming bener-bener raja di situ. Ming juga menuntut Charles dan Ron untuk berbagi cemilan, tapi yang paling membuat kedua adiknya trauma, Ming sering menyuruh adik-adiknya ini masuk ke dalam oven yang besar itu, terus Ming bakal nyalain oven ini, dimatiin, nyalain, dimatiin, cuman untuk memberikan rasa penyiksaan terhadap adik-adiknya. Dan gak tahu kenapa, Ming terobsesi dengan membakar. Aku nggak tahu kenapa sering banget di kasus-kasus kita, salah satu indikasi seseorang punya masalah mental adalah pengen membakar sesuatu. Dan kalau misalnya membakarnya itu yang kecil-kecil, mungkin masih cuman rasa penasaran. Tapi Ming, dia pengen membakar satu komplek rumah. Waktu Ming berusia 14 tahun, dia sempat berusaha membakar gedung apartemen, tapi untungnya begitu ada api, alarm berbunyi, api langsung dimatikan, tapi Ming langsung ditangkap. Waktu pihak kepolisian melakukan beberapa tes psikologi kepada Ming, mereka nggak menemukan hal yang aneh. Jujur di sekolah nilai-nilai Ming bagus banget, dia sangat pintar, berasal dari keluarga yang terpandang, nggak ada catatan kriminal satupun yang membuat pihak kepolisian bingung. Sebenarnya apa motivasi kamu pengen ngebakar gedung apartemen yang bahkan kamu nggak kenal siapa yang tinggal di situ? Ming bilang, gak tahu, aku cuma penasaran. Oke, pihak kepolisian memanggil ibunya datang untuk nanya Ming sebenarnya ada masalah apa, dan ibunya bilang gak ada masalah apapun. Polisi nanya, oke bu, sempat gak anak ibu melakukan hal-hal yang mencurigakan atau aneh? Ibu Ming sempat diam dan dia bilang, ada sih hal yang agak aneh. Jadi waktu itu aku lagi tidur dan tiba-tiba aku kebangun. Waktu aku kebangun, ternyata di bagian piyama aku ada yang bolong, sengaja dipotong, dan itu di bagian intim bawahnya. Terus dari balik selimut, Ming megang senter dan berusaha untuk mempelajari bagian intim itu. Maaf kalau kalian jijik, tapi ini emang ceritanya. Aku nggak tahu apa yang ada di pikiran ibunya waktu itu, tapi menurut ibunya mungkin Ming penasaran. Dan dari kecil juga Ming sering banget nyuruh adik-adiknya untuk gangguin ibunya saat tidur. Tiap kali Charles dan Ron ngadu ke ibu mereka, Bu, Ming menyuruh kita ngelakuin itu, Ming menyuruh kita ngelakuin ini. Gak tahu kenapa ibunya selalu membela Ming. Dia bilang, itu kakak kalian hanya ingin yang terbaik untuk kalian. Aku juga gak ngerti, tapi emang gitu ceritanya. Berhubung dari hasil kejiwaan Ming tidak ada yang aneh, jadi pihak kepolisian tidak
melakukan atau menjatuhkan hukuman penjara ke Ming. Ming menjadi bebas dan mungkin juga karena selalu dibela, Ming merasa dia nggak pernah salah. Dan Ming selalu ingin jadi yang terbaik. Waktu SMA, Ming benar-benar cemerlang. Bahkan waktu Ming lulus, dia dinyatakan sebagai lulusan dengan masa depan paling cerah. Karena semua orang yakin suatu hari nih si Ming bakal jadi orang karena dia pinter banget. Ming paling suka pelajaran matematika. Dan Ming selalu merasa nggak bisa relate dengan orang-orang sekitar. Dia nggak tertarik dengan teman-temannya. Ming cuma tertarik dengan orang-orang seperti ibunya. Ibu-ibu berusia 30-40 tahunan yang pakaiannya tertutup, nggak pernah pakai make up, religius, punya anak, ngomongnya lembut. Bahkan Ming ngefans dengan artis-artis yang sudah tua. Tapi ya kalau cuman sampai situ gak ada yang aneh. Kita semua pasti sayang dengan ibu kita, pasti mengidolakan ibu kita. Bahkan mungkin ada yang emang sengaja nyari wanita yang mirip dengan ibu mereka karena mereka sayang dan memang pengen aja punya pasangan kayak ibu mereka yang mereka kagumi. Iya kan? Tapi kalau dari cerita yang aku dapetin dari buku yang aku baca dan juga menurut psikolog dan juga pihak penyelidikan yang menyelidiki kasus ini, kayaknya Ming punya obsesi terhadap ibunya. Ming sering banget mencari atensi ibunya, bahkan sampai umurnya 20 tahunan dia masih senang banget. Dan waktu SMA, Ming sempat punya guru aljabar yang mengingatkan Ming dengan ibunya sendiri. Guru aljabar ini bernama Mrs. Stoffer. Suaranya lembut, orangnya ramah, pelajarannya menyenangkan, makanya Ming selalu dapat nilai bagus di pelajarannya. Dan mungkin karena Ming gak pernah punya temen, Ming selalu membuat skenario di otaknya sendiri. Ming seolah punya dunia fantasinya sendiri, dimana di dalam fantasinya ini Ming adalah tokoh utama yang sangat disukai oleh semua orang. Mulai dari teman-teman sebaya sampai ibu-ibu. Fantasinya ini lumayan seksual, aku nggak bakal ngejelasin secara detail karena jujur juga jijik untuk ceritainnya. Dan hal ini makin parah saat sang ibu memutuskan untuk menikah lagi dengan pria lain dan membangun keluarga di kota Virginia. Berhubung waktu itu Ming sudah kuliah, anak-anaknya yang lain juga sudah dewasa, jadi ibunya pindah tanpa membawa mereka bertiga. Tapi sebenarnya mungkin mereka bertiga tuh bukan ditinggalin, tapi lebih ke sudah punya hidup masing-masing. Ming waktu itu sudah kerja, dia punya bisnis sendiri. Kedua adiknya juga sudah sama-sama kuliah, kalau nggak salah. Charles kuliah di luar negeri, sedangkan Ron masih kuliah di kota yang sama. Tapi hubungan Ron dan Charles enggak pernah akur. Mungkin karena dari kecil mereka berantem terus dan Ron punya trauma. Jadi trauma ini enggak pernah hilang. Ron tinggal di basement atau ruang bawah tanah rumah itu. Dia jarang banget naik ke rumah yang rumah beneran. Paling kalau mau ke dapur. Jadi kalian bisa bayangin lah, di rumah ini cuma ada Ming dan Ron yang sama sekali bahkan hampir nggak pernah ngobrol. Waktu itu, begitu Ming lulus SMA, dia sempat kuliah. Tapi di tempat kuliahnya nih, Ming mulai keteteran. Dia nggak bisa mengikuti pelajaran, nggak tahu kenapa. Karena Ming tahu nilai-nilainya jelek, dia nggak mau melanjutkan kuliah. Dia nggak mau jadi pecundang. Kalau dia nggak bisa memenangkan sesuatu, dia lebih baik mundur daripada jadi orang yang kalah. Ya nggak masalah sih. Ming akhirnya muter otak. Oke, daripada aku nggak ngapa-ngapain, apa aku mulai berbisnis aja ya? Berhubung Ming suka banget dengan elektronik dan emang cerdas di bidang elektronik, ibunya sangat mendukung. Ming dimodalin. Sampai akhirnya bisnisnya ini untung jutaan dolar. Ming sangat-sangat sukses. Dia punya banyak banget karyawan yang kompeten. Tapi ini yang anehnya, para karyawan gak pernah mengenal siapa itu Ming. Di mata para karyawan, Ming adalah bos yang gak tahu cara merawat diri. Hampir tiap hari gak pernah mandi, gak pernah sikat gigi, rambutnya lepek, minyakan. Dan mereka sama sekali gak tahu siapa itu Ming. Apakah Ming sudah nikah, udah punya anak, hidupnya kayak gimana, mereka sama sekali gak tahu, oke? Yang mereka tahu, Ming adalah bos yang kadang-kadang datang ke kantor dengan sangat kotor. Udah, sampai situ aja. Saking suksesnya, Ming sempat didatangi oleh perusahaan elektronik dari luar negeri yang nawarin mau nggak kerja sama mereka sebagai researcher di perusahaan itu, tapi Ming menolak. Dia bilang, aku nggak bisa meninggalkan Minnesota. Pokoknya aku harus tinggal di sini. Waktu itu mereka nggak tahu kenapa Ming nggak bisa keluar dari Minnesota. Tapi nanti kita semua tahu alasannya kenapa.
Suatu malam, Ming berdiri di pinggir jalan. Dia mengamati sebuah rumah. Dan begitu rumah kelihatan sepi, Ming langsung memecahkan kaca jendela. Dan begitu dia masuk ke ruang tamu, yang dia temui adalah ibu-ibu tua. Yang waktu ditanyai oleh Ming, ternyata bukan orang yang dia cari. Ming mengancam ibu tua ini. Jangan pernah ngomong ke orang-orang kalau saya masuk. Kalau ibu berani mengadu ke polisi, hidup keluarga ibu gak bakal tenang. Setelah mengancam, Ming melarikan diri. Dan ternyata ibu tua ini benar-benar gak ngelapor ke polisi karena dia merasa takut. Ibu tua ini adalah ibu mertua dari Mary Stouffer. Kalau kalian ingat, Mrs. Stouffer adalah guru aljabar Ming waktu masih SMA. Ming mencari guru SMA yang sangat dia idolakan itu selama bertahun-tahun. Karena terakhir, 5 tahun yang lalu, tiba-tiba Mrs. Stouffer menghilang. Dan Ming terobsesi dia ingin menemukan gurunya ini. Dia kira rumah yang baru aja dia bobol adalah rumah Mrs. Stouffer, tapi ternyata Mrs. Stouffer gak ada di situ. Ming mulai mencari informasi ke sana kemari sampai dia menemukan sebuah apartemen tempat di mana Mrs. Stouffer dan suaminya tinggal. Entah gimana caranya, Ming berhasil menyewa unit apartemen yang berada tepat di lantai bawah unit apartemen Mrs. Stouffer dan suaminya. Jadi rumah gurunya ada di sini, Ming tepat di bawah. Ming lalu mempelajari layout apartemen dan dia dengan gilanya ngebolongin plafon supaya dia bisa ngintip masuk ke dalam rumah gurunya ini. Lobang yang dia buat ini tepat berada di bawah kasur Mrs. Stouffer. Supaya nggak bingung, kita panggil Mrs. Stouffer Mary aja ya. Tapi kalian tahu kan, jadi ini satu orang, Mary dan Mrs. Stouffer. Oke, lanjut ke cerita. Setiap hari, Ming nuntutin Mary kemanapun Mary pergi. Ke gereja setiap pagi, jemputin anak-anaknya, pergi beli belanjaan di supermarket. Ming tahu seluk-beluk keluarga Stouffer. Dia tahu makanan kesukaan Mary, apa aja yang dibeli, jam berapa anaknya pulang sekolah, jam berapa suaminya pulang sekolah. Ming hafal. Mary sama sekali nggak tahu bahwa dia dituntuti oleh pria gila. Tapi menurut Ming, selama ini mereka berkencan. Di dalam pikiran Ming, setidak-tidaknya 2 minggu sekali dia pergi kencan di supermarket dengan Mary. Ming menganggap Mary tahu bahwa dia dibuntutin. Dan Mary menikmati. Di benak Ming, Mary pasti sengaja gak mau selingkuh. Soalnya Mary adalah ibu baik-baik, ibu yang religius. Dan gak apa-apa, Ming bersedia menjadi perusak rumah tangga kalau memang itu yang diinginkan oleh Mary. Hal ini terjadi selama bertahun-tahun. Ming juga berusaha melakukan beberapa kontak, mulai dari menabrak Mary untuk merasakan sentuhan, pura-pura menjatuhkan barang untuk menghirup aroma parfum Mary. Dan menurut Ming, udah pasti Mary sadar. Mary cuman pura-pura nggak tahu dan Mary mungkin malu. Setiap hari, Ming yang sendirian karena ibunya jauh, adiknya kayak hidup di dunia lain, dengan karyawan gak deket, gak punya teman. Ming cuman mengurung diri di rumah, menulis jurnal, nulis buku tentang dunia fantasinya, tentang gimana dia kenalan dengan orang-orang, terus orang-orang ini naksir sama dia, kayak semacam fanfiction, dan menghabiskan waktunya mengonsumsi hal-hal yang berbau pornografi. Ming bener-bener sakit jiwa dan percaya dengan hayalan-hayalannya ini. Suatu hari, waktu Ming lagi duduk di gereja, memata-matai Irv dan Mary, Irv bilang ke orang-orang, minggu depan kita mau balik lagi nih ke Filipina, mungkin selama 4 tahun. Rahang Ming lepas. Enggak sih, enggak lepas beneran. Maksudnya Ming kaget, jantungnya berhenti. Dia diem dan dia marah. Irv mau membawa Maryku pergi dari Minnesota ke Filipina selama 4 tahun? Gak boleh. Aku harus menggagalkan rencana ini. Ming pulang ke rumah dengan rasa amarah yang luar biasa dan langsung mencari cara gimana supaya Mary gak jadi pindah ke Filipina. Aku yakin Mary gak mau pindah ke Filipina. Ini semua gara-gara Irv. Irv berusaha memisahkan aku dan Mary. Aku harus menyelamatkan Mary. Gimana caranya biar Mary bisa tetap tinggal dan aku dan Mary masih bisa terus berkencan selama-lamanya. Dan saat itulah Ming yakin dia harus menculik Mary. Ini yang diinginkan oleh Mary. Aku harus bertindak. Setelah mengamati selama berhari-hari, Ming mulai kehabisan kesempatan. Selalu saja rencananya gagal sedangkan hari keberangkatan sudah di depan mata. Di tanggal 16 Mei, hari terakhir Mary tinggal di Minnesota, kesempatan terakhir itu datang. Saat Mary dan Beth pergi ke salon untuk potong rambut.
Itulah kenapa saat di parkiran, Ming langsung menodongkan pistol dan menculik Mary dan Beth. Selama 1 jam, Mary mengemudi dengan perasaan takut dan berusaha untuk mengajak Ming yang diam aja ngobrol. Ming menyuruh mereka untuk berhenti di daerah yang sepi. Beth dan Mary sama-sama diikat dan mereka dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Sekarang, Ming yang nyetir. Tapi selama nyetir, Ming mendengar Mary dan Beth berdoa. Ming ngerasa terganggu, jadi dia turun lagi dari mobil dan sekarang melakban mulut ibu dan anak ini. Kedua mata mereka ditutup. Mereka nggak tahu Ming ngajak mereka kemana. Perjalanan terasa sangat-sangat panjang. Kadang-kadang Ming turun untuk mengecek keadaan Mary dan Beth, karena ibu dan anak ini berusaha untuk menendang-nendang mobil. Waktu pintu bagasi dibuka, Ming mengingatkan mereka untuk jangan berisik. Lalu tiba-tiba, dari belakang, Ming mendengar suara. "Halo!" Waktu Ming menoleh, dia melihat ada anak kecil berusia 6 tahun, anak laki-laki yang bingung karena melihat ada 2 wanita disekap di bagasi mobil. Anak kecil ini bengong. Meskipun dia masih kecil, dia tahu ini bukan sesuatu yang wajar. Anak kecil ini diam membeku dan tanpa rasa kasihan, Ming langsung menarik anak kecil ini dan melemparkan anak ini ke dalam bagasi mobil yang langsung dia tutup. Ming langsung tancap gas. Tanpa Ming ketahui, anak kecil ini gak sendirian. Anak kecil ini sebenarnya lagi main dengan temennya, dan temennya ini menyaksikan secara langsung temennya ditarik, diculik masuk ke dalam bagasi, dan dia langsung nangis. Temennya ini langsung lari menuju kedua orang tua mereka yang lagi ketawa-ketawa di dalam rumah. Anak kecil ini bilang, "Jason diambil, Jason diambil, ada yang mencuri Jason." Ibunya Jason yang bernama Sandra langsung panik. Mereka langsung melapor ke kantor polisi dan dilakukan pencarian besar-besaran. Menurut anak kecil yang menjadi saksi ini, Jason diculik oleh mobil berwarna hijau. Jadi polisi melakukan pencarian mobil hijau di semua jalan. Di dalam bagasi mobil yang dikendarai oleh Ming, Mary berusaha menenangkan Jason. "Jason, umur kamu berapa?" Dia nangis. "Aku 6 tahun. Kamu 6 tahun ya? Ini anak aku Beth umurnya 8 tahun. Kalian hampir seumuran ya. Kita berdoa ya. Kita berdoa supaya Tuhan menyelamatkan kita." Dan Jason merasa agak sedikit lega. Setidak-tidaknya dia nggak sendirian. Mary orang dewasa yang kelihatan tahu apa yang bisa mereka lakukan. Jujur sebenarnya Mary panik banget. Dia nggak tahu gimana caranya dia bisa kabur, tapi dia harus pura-pura kuat. Karena kalau dia nggak kuat, anaknya juga pasti akan gila. Di mobil itu, Beth dan Jason takut, tapi mereka punya harapan terhadap Mary. Dan Mary berusaha untuk acting seolah-olah mereka punya banyak harapan. Setelah sekitar 1 jam, mobil dihentikan. Ming turun, buka pintu bagasi mobil, dan menarik Jason keluar. Mary nggak tahu apa yang terjadi. Yang dia tahu, mobil tiba-tiba lanjut jalan. Tapi Jason entah ada di mana. Di rumah keluarga Stouffer, Irv bingung. Istri dan anaknya nggak kunjung balik dari salon. Dia mencoba menyusul, tapi katanya Mary dan Beth udah selesai dari beberapa jam yang lalu. Irv mulai takut. Ini udah jam makan malam. Harusnya Mary sudah pulang karena ada banyak banget teman-teman dan keluarga yang juga ikut makan malam di hari itu sebagai makan malam perpisahan. Enggak mungkin Mary tiba-tiba pergi entah kenapa, entah kemana, dan lupa kalau ada janji penting dengan orang-orang untuk makan malam di rumah. Irv bingung. Setelah nunggu selama 4 jam, dia nelpon polisi. Tapi pihak kepolisian bilang, "Mohon maaf ya Pak, ini kita lagi nyari kasus penculikan anak kecil loh Pak. Ini lebih penting daripada ngurusin istri dan anak Bapak yang pulang dari salon dan pergi entah kemana Pak. Istri Bapak udah dewasa kan? Mungkin dia pergi ke mall Pak, beli sesuatu yang kurang. Kita pihak kepolisian lagi gencar banget nyari anak usia 6 tahun yang hilang Pak." Jadi Irv gak punya pilihan. Dia bingung. Oke, dia tunggu sampai jam 10 malam. Tapi gak ada tanda-tanda Mary pulang. Mary gak bisa dihubungi dan Irv lagi-lagi melapor ke pihak kepolisian. Waktu akhirnya pihak polisi agak mendengarkan cerita Irv. Mereka sadar salon tempat di mana Mary terakhir kali dilihat berada di dekat lokasi di mana Jason diculik. Pihak kepolisian mulai tertarik. "Bentar Pak, mobil istri Bapak warna apa?" "Mobil istri saya warnanya hijau." Pihak kepolisian langsung ngeh. Oke, jangan-jangan ada hubungan nih penculikan istri dan anak Bapak dengan Jason. Jadi pihak kepolisian langsung datang menemui Irv, meminta informasi. Dan meskipun waktu itu mereka nggak yakin, tapi aneh banget.
kok bisa ada kasus 3 orang hilang di lokasi yang sangat dekat. Jadi ada kemungkinan besar Mary dan Beth diculik oleh pria yang sama yang dilihat oleh temannya Jason menculik Jason. Soalnya mobil yang dipakai mobil Mary, tapi kok yang nyetir pria? Ini kan aneh. Tapi sayangnya Ming sudah merencanakan penculikan ini dengan sangat teliti. Pihak kepolisian kesulitan untuk mencari keberadaan Mary dan Beth. Mary dan Beth diajak pulang ke rumah. Mereka disekap di dalam kloset atau lemari yang sudah dipasangi gembok oleh Ming. Di dalam lemari ini juga ada rantai. Mary dan Beth dikurung selama 50 hari di dalam lemari itu. Yang cuman boleh keluar adalah Mary. Itu pun selalu dijemput dan diantar oleh Ming. Mary diajak keluar dari lemari bukan untuk mendapat perlakuan spesial. Mary justru mengalami pemerkosaan hampir setiap hari. Dan semua tindakan ini direkam oleh Ming. Ini orang emang sakit jiwa. Di hari pertama, Ming nanya ke Mary, "Mary, kamu gak ingat aku siapa?" Mary bingung, "Kok kamu tahu nama aku? Aku ada salah apa sama kamu? Aku mohon maaf." Ming tersinggung, "Jadi selama ini kamu gak tahu aku siapa?" "Aku gak tahu, aku bingung." "Mary, 15 tahun yang lalu, kamu pernah jadi guru kan? Aku gak inget murid aku siapa aja. Murid aku banyak banget." Ming sakit hati. "Kamu gak inget murid paling pintar di kelas kamu?" Well, aku yakin banget hampir semua guru biasanya inget dengan wajah, tapi lupa nama, bener gak sih? Dan ini dalam konteksnya, Mary gak pernah ketemu Ming selama 15 tahun. Ming udah berubah drastis, gak pernah mandi, gak pernah bersih-bersih. Kayak apa yang Ming harapkan, ya kan? Ming bilang ke Mary, "Kamu tahu nggak? Kamu selalu membuat nilai-nilaiku jelek, padahal aku pinter. Kamu menggagalkan kehidupan aku. Gara-gara kamu, aku jadinya nggak kuliah." Ming bohong. Dia emang sengaja membuat Mary merasa bersalah. Mary memohon maaf, tapi Ming nggak mau mendengar. Ming bilang, ini adalah hukuman karena Mary sudah menjahati dan merusak masa depannya. Awal-awalnya Mary selalu memberontak, tapi Ming mulai menyakiti Beth. Dan Mary sebagai seorang ibu berusaha yang terbaik supaya anaknya aman. Jadi Mary setuju untuk tidak melakukan penolakan. Pura-pura sayang dengan Ming. Pura-pura menikmati mereka yang main keluarga-keluargaan. Dan semenjak itu Beth sama sekali gak disentuh. Memang Mary dan Beth masih dikurung di dalam lemari. Mereka disuruh pup dan pipis di dalam ember yang setiap hari dibersihkan oleh Ming. Tapi seenggak-enggaknya Ming sudah mulai mempercayai mereka. Di dalam otak Ming, Mary sudah mulai jatuh cinta dengan dia dan Beth adalah anak mereka. Ming mulai masak di dapur, masakin makanan kesukaan Mary dan Beth. Mereka berdua masih dirantai, disuruh duduk di ruang makan. Mereka makan bareng. Dan sebenarnya di rumah itu ada Ron, tapi Ron selalu di lantai bawah. Ron juga selalu memastikan kalau misalnya di dapur lagi ada orang, dia nggak mau keluar. Semenjak Ming menculik Mary dan Beth, kondisi dapur bersih banget. Ron kira, wah akhirnya nih kakakku punya pacar. Cewek mana sih yang mau sama kakak aku? Ada juga ya cewek yang mau. Ron sama sekali nggak berusaha untuk nanya, ketemu, dia nggak peduli, sama sekali nggak peduli. Di sisi lain, Mary dan Beth juga sadar kalau di lantai bawah kayaknya ada orang yang tinggal deh. Berkali-kali mereka berusaha untuk ngetuk-ngetuk lantai, tapi mereka nggak pernah mendapatkan pertolongan yang mereka harapkan karena Ron sama sekali nggak sadar ada yang ngetok-ngetok di atas. Mary dan Beth terus berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka menikmati tinggal di rumah itu supaya Ming makin baik dengan mereka. Waktu Beth ulang tahun, Beth dibikinin kue. Waktu ada acara 4th of July, Ming ngajak Mary dan Beth untuk keluar. Bayangin, meskipun memang mereka disekap di dalam mobil, tapi seenggak-enggaknya mereka udah diizinkan keluar dan Mary merasa ini adalah kesempatan untuk dia meminta tolong. Tapi kadang-kadang nyali Mary ciut. Dia tahu di dalam mobil Ming punya pistol. Kalaupun Mary bisa teriak atau kabur, belum tentu dia bisa menyelamatkan Beth. Dan selama berhari-hari disekap, diperkaos, dikurung di dalam lemari yang gak ada lampu, mental manusia itu udah gak sehat. Meskipun Mary berusaha untuk mencari cara, tapi mentalnya udah bener-bener down banget, bahkan hampir putus asa. Sampai di hari ke-50, Mary melihat ada kesempatan. Ming waktu itu pergi ke supermarket untuk beli bahan makanan. Mary merasa ini adalah kesempatan terakhirnya. Semalam sebelumnya, Ming sempat bilang ibunya mau pulang ke rumah.
keberadaan mereka nggak boleh diketahui oleh ibunya. Jadi Ming berusaha untuk membeli mobil RV atau mobil apa ya nyebutnya? Nggak apa, RV aja lah. Oke. Supaya di dalam mobil ini, Ming, Mary, dan Beth bisa tinggal hidup sebagai keluarga. Dan Mary enggak mau. Selama ini Ming bilang suatu hari dia bakal membebaskan Mary dan Beth. Tapi semakin lama kayaknya hari itu nggak bakal terjadi. Dan dengan tekad inilah Mary mulai mencari cara gimana mereka bisa kabur. Untungnya juga waktu itu Mary dan Beth baru dipindahkan ke lemari yang jauh lebih besar. Dan mungkin karena Ming merasa Mary dan Beth sudah mulai menyukai dia, pintu lemari baru ini enggak dijaga seketat pintu sebelumnya. Mary mulai mencongkel engsel pintu dan Mary berhasil. Begitu dia keluar, dia langsung ke dapur. Di situ ada telepon dan dia langsung menekan tombol 911. Begitu petugas menerima telepon Mary, Mary langsung menceritakan bahwa dia adalah Mary Stover dan Elizabeth yang sudah berapa hari ini dicari oleh pihak kepolisian karena diculik. Mary menjelaskan di mana mereka berada, dia sudah tahu alamat lengkap apartemen Ming dan saat itu juga pihak kepolisian langsung dikirim. Mary dan Beth keluar dari rumah. Mereka langsung disambut oleh polisi dan langsung diamankan. Sedangkan Ming ditangkap di perjalanan. Akhirnya Mary dan Beth berhasil selamat. Tapi kasus ini belum selesai. Di pengadilan, Mary harus bersaksi dan menunjukkan bukti bahwa dia bukanlah komplotan Ming, bahwa dia adalah korban. Semua video tindakan asusila yang dilakukan oleh Ming dipertontonkan di persidangan, ditonton oleh juri, dan ini adalah bukti kuat bahwa Mary memang korban. Dan menurut aku ini luar biasa menyedihkan. Ming dinyatakan bersalah atas penculikan dan pemerkosaan terhadap Mary dan Beth dan dijatuhi hukuman 30 tahun di penjara. Setelah persidangan selesai, sekarang pihak kepolisian bertanya dengan Mary dan Beth, apakah kalian tahu siapa itu Jason Wilkman? Jason? Jason yang berusia 6 tahun? Iya, Jason sempat ada di dalam bagasi bareng kami, tapi setelah itu kami nggak tahu Jason kemana. Sekarang, Ming didakwa atas kasus penculikan Jason. Dan di pengadilan dia diminta untuk menerima tawaran. Dia akan diberikan keringanan hukuman kalau mau menceritakan apa yang terjadi terhadap Jason. Awalnya Ming bilang dia membebaskan Jason di daerah terpencil. Ming memberi polisi alamat, tapi waktu pihak kepolisian datang ke alamat itu, yang mereka temukan adalah tulang. Dari hasil pakaian yang tersisa, rangka gigi jenazah, dipastikan bahwa jenazah yang mereka temukan adalah Jason yang berusia 6 tahun. Ada luka di bagian kepala yang dipercayai polisi adalah luka hantaman yang menewaskan Jason. Jadi sekarang Ming didakwa atas kasus yang menghilangkan nyawa manusia. Di pengadilan, Mary datang sebagai saksi. Waktu Mary lagi bersaksi di podium, tiba-tiba Ming lari menuju Mary dan langsung menodongkan pisau. Waktu polisi berusaha menyelamatkan Mary, Ming langsung pisau ini ke bagian wajah Mary. Mary langsung dilarikan ke rumah sakit, wajahnya rusak secara permanen dan harus menerima 67 jahitan. Ming dijatuhi hukuman 40 tahun di penjara karena terbukti bersalah atas kematian Jason. Hukuman yang sebenarnya menurut aku sangat-sangat ringan. Tapi berhubung menurut pihak psikolog, Ming menunjukkan tanda-tanda bahwa dia berbahaya bagi orang sekitar dan sosial, Ming tidak akan pernah bebas dari penjara. Alasan kenapa pihak pengadilan tidak menjatuhkan hukuman mati karena menurut mereka untuk menunggu Ming dieksekusi waktunya lama. Kemungkinan besar Ming bakal meninggal terlebih dahulu sebelum bisa dieksekusi. Jadi supaya nggak menghabiskan uang negara, Ming dihukum seumur hidup aja. Aku juga kurang ngerti ya kalau dari segi legalnya gimana. Tapi aku juga tahu proses pengadilan itu memakan uang yang sangat banyak. Mary dan Beth sampai sekarang masih hidup. Mereka berusaha memaafkan Ming. Mary bilang satu-satunya alasan kenapa dia masih bisa bertahan karena dia percaya dengan Tuhan. Dan meskipun dia menderita luka permanen, secara mental pastinya masih trauma, Mary dan keluarganya masih menjalankan kehidupan mereka dengan bahagia. Sedangkan Ming, gila ya, Ming bilang ke pengadilan dia meminta semua video yang dia rekam dengan Mary. Ming bilang, itu adalah properti aku, jadi pihak pengadilan wajib mengembalikan video-video milik aku. Pengadilan menyetujui hal ini. Video-video itu memang properti Ming. Waktu Ming memutar kembali video-video itu, ternyata isinya sudah dihapus.
Jadi pihak pengadilan bilang, iya kami kembaliin. Tapi tenang, udah gak bisa ditonton. Dan itulah kasus penculikan gila yang terjadi di tahun 1980. Aku harap kita semuanya selalu dalam keadaan aman, jauh dari musibah-musibah, orang-orang jahat dan pikiran-pikiran negatif ataupun jahat seperti ini. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. I'll see you guys very very soon. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Please take care, stay safe and stay alive.